Shalom semuanya, dengan Tikva di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan Parasyat Noach yang telah saya terjemahkan dari buku Rebbetzin Chana Bracha yang ditulis dalam sudut pandang perempuan. Sama seperti Chava atau Hawa yang adalah pola dasar dari semua wanita yang ada, Sarah adalah prototipe dari semua wanita Yahudi. Sarah menyerap ke dalam dirinya perpaduan antara menjadi seorang istri yang baik dengan menjadi wanita yang mandiri. Seperti ada tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 29, dan Avram dan Nahor telah mengambil istri bagi diri mereka. Nama istri Avram ialah Sarai, dan nama istri Nahor ialah Milka, anak perempuan Haran, ayah Milka, dan ayah Yiska. Judul yang pertama, siapa itu Yiska? Ayat di atas mendeskripsikan pernikahan antara Avram dengan Sarai yang sedikit kabur. Tidak jelas siapa itu Yiska dan kenapa ia harus disebutkan dalam ayat tersebut. Rashi menjelaskan bahwa Yiska adalah Sarah. Yiska itu memiliki arti untuk melihat. Dan Sarah diberikan nama kedua ini karena ia bisa melihat masa depan melalui nubuatannya dan karena semua orang terkagum-kagum atas kecantikannya. Tambahan nama Yiska berasal dari akar kata yang sama dengan kata Nesiha, yang berarti putri raja. Ada huruf yang sama, yakni Samech, Chaf, dan Hei. Sama halnya dengan nama Sarah yang dibentuk dengan akar kata yang sama dari kata Serara, yang berarti pemerintah. Dalam porsi Torah kita, Sarah dipanggil Sarai, dan Abraham dipanggil Avram. Lalu kemudian huruf Ibrani He ditambahkan ke dalam nama mereka. Tetapi saat ini kita belum akan membahas tentang perbedaan nama Sarai dengan Sarah. Judul yang selanjutnya, pembuat aturan atas hak pribadinya. BR Besadeh menanyakan kenapa Torah hanya menyebutkan Milka sebagai anak Haran, tanpa menyebutkan Sarai sebagai anaknya juga. Ia menjawab bahwa Milka dideskripsikan sebagai anak perempuan Haran karena dia menyerupai ayahnya. Hati mereka berdua terbagi antara menyembah berhala dengan menyembah Hashem. Namun demikian, Sarah tidak menyerupai ayahnya dalam cara apapun. Maka dari itu, ia dipanggil Yiska dari kata Nesihut, putri raja, dan pemerintah. Ia mengatur dirinya dan tidak menyerap pengaruh buruk dari orang lain. Terlebih khusus lagi, Torah tidak memanggil Sarai sebagai anak perempuan dari Haran. Tetapi justru yang tertulis adalah Haran, ayah dari Yiska. Ini merujuk kepada kenyataan bahwa Haran ada di level yang lebih rendah dari Yiska, karena atas jasanya lah nama Haran juga ditulis dalam Torah. Judul yang selanjutnya, dua alam dari Sarah. Nama istri Avram ialah Sarai. Nama Sarai atau Sarah biasanya disebutkan berdampingan dengan nama Avram atau Abraham. Namun demikian, nama Yiska yang menunjukkan aspek profetik dari dirinya tidak pernah disebutkan berhubungan dengan nama Abraham. Hal ini karena dalam hal nubuatan, Sarah itu mandiri dan terlepas dari pengaruh siapapun. Ia mendapatkan karunia nubuatan yang lebih tinggi dari Abraham. Dan karunia ini sudah dia dapatkan bahkan sebelum Abraham menikahinya. Kalimat di atas yang baru saya sebutkan merupakan komentar dari Rashi untuk Kejadian pasal 21 ayat 2. Karena nama seseorang itu menunjukkan esensi dari diri orang tersebut, nama Sarah yang ada dua ini mengajarkan kita tentang dua alam miliknya. Sebagai istri dari Abraham yang melayani suaminya, ia dipanggil Sarah. Sebagai seorang nabiah yang mendapatkan pesan-pesan profetik, ia dipanggil Yiska. Judul yang selanjutnya, kemandirian spiritual di bawah naungan suaminya.
Sarah itu merujuk kepada keduanya sebagai istri dari Abraham dan sebagai wanita yang mandiri, Yiska. Dengan menyebutkan kedua namanya, Sarah dan Yiska bersamaan, ayat di atas sedang menghubungkan dua alam milik Sarah. Ini adalah perpaduan yang harus dicapai semua wanita. Sudah menjadi tugas kita untuk membangun suami kita, sementara secara berkelanjutan membangun kemandirian spiritual kita sendiri juga. Sama seperti ketika Hashem berkata kepada Abraham untuk mendengarkan Sarah. Berdasarkan karunia profetiknya, begitu juga kekuatan spiritual yang ada dalam setiap wanita mendorong suaminya untuk mengikuti saran-sarannya. Judul yang terakhir, Putri Yahudi yang Sesungguhnya. Saat ia meninggal, Sarah tidak diberikan gelar sebagai istri dari Abraham. Secara sederhana, ia tetap disebut berdasarkan kemandiriannya seperti ada tertulis dalam kitab Kejadian pasal 23 ayat 2, dan Sarah meninggal di Kiryat Arba. Saat dia meninggalkan dunia ini dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diselesaikan, ia tidak lagi harus berdiri di bawah naungan bayang-bayang suaminya. Kesempurnaan individunya berdiri sendiri. Inilah Yiska, putri Yahudi yang sesungguhnya. Daripadanya kita belajar bahwa setiap wanita Yahudi selain menjadi tangan kanan suaminya, ia juga harus membangun hubungan spiritual pribadinya dengan Hashem. Tingkat kekudusan seperti ini akan memampukan masing-masing wanita Yahudi, masing-masing kita untuk menjadi istri yang berbudi luhur adalah mahkota suaminya. Seperti ada tertulis dalam kitab Amsal pasal 12 ayat 4. Sekian untuk parasyat kali ini. Shalom.